bi annahu sayaqa'u fi mihnatin 'azimah wa yakhlusu minha saliman. Imam Syafi'i menyuruh mengirim utusan kepada Imam Ahmad. Utusan itu mengabarkan supaya menyampaikan kabar kepada Imam bin Hambal bahwa akan terjadi pada dirinya itu ujian yang sangat besar, ujian ganal ke Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad selamat daripada ujian tersebut. Ujian itu yakni masalah tentang masalah berita bahwasanya akan terjadi sebuah cobaan yang besar atas Imam Ahmad. Masalahnya masalah halil Qur'anu makhlukun au ghairu makhluk. Apakah Quran itu makhluk atau lain makhluk? Selamat Imam Ahmad. Kalau dijawab oleh Imam Ahmad kan oleh itu, karena pemerintahan ketika itu belajar awan bubuhan apa ini yang bubuhan liberal itu, bubuhan Mu'tazilah tuh. Quran itu makhluk atau kada? Dikiau Imam Ahmad. Imam Ahmad kalau dijawab Quran itu makhluk, rusak keyakinan sidin, tambah musibah besar lagi. Kada dijawab makhluk bukan makhluk, kada dijawab makhluk lain makhluk, sidin pukuli orang atau di penjara, serba salah kalau itu. Nah selamat sidin. Lalu jar sidin, Al-Quran itu ya, Al-Quran jar sidin, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran jar sidin. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, empatnya ini makhluk. Sahabat sidin. Nah itu ngarannya batauriyah. Boleh kayak itu. Al-Quran Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran yang pian takunakan ini, Al-Quran empatnya ini makhluk. Kata jadinya selamat. Nah itu berkat siapa? Berkat Imam Syafi'i membawa berita. Tahu Imam Syafi'i kalau ada berita itu. Kayak itu Imam Ahmad waktu menjawab empat-empatnya makhluk, jadi empat-empatnya ini makhluk. Yang ini nih tangan sidin maksudnya. Yang imam itu kan yang bubuhan rajan itu, bubuhan pemerintah, menyangka empat-empatnya ya yang itu lain. Imam Ahmad jawabnya kayak itu. Nah terjadi fitnah besar, fitnah tentang Al-Quran itu makhluk. Falamma akhbarahul qasidu, manakala utusan tadi ya menghabarkan oleh utusan kepada Imam Ahmad tentang musibah tadi, ujian, naza'al imamu Ahmad, Imam Ahmad melepaskan bajunya, diunjuk lawan. Naza'imal Ahmad lahu qamisahu sururan, gembira Imam Ahmad, melepas tanda bahagia bahwa ada. Jadi sidin langsung paham, sururan biqudumi Rasulis Syafi'i, karena gembira dengan kedatangan utusan Imam Syafi'i. Jadinya gembira langsung baju sidin yang menempel langsung dengan jasad sidin, jasad Imam Ahmad, yang kada ada penghalang apapun. Baju Imam Ahmad tuh kada bekaos di dalam, itu yang dilepas sidin diunjuk kayak utusan Imam Syafi'i. Kenapa? Senang sidin. Nah itu Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i dan sangat diagungkan,
dimuliakan oleh Imam Syafi'i, muridnya seorang murid yang mau mengikut apa ujar peguruan, bahkan ini lebih daripada peguruan. Tapi peguruan juga kada merasa Imam Syafi'i bahwa muridnya ini di bawahinya, karenanya bisi murid yang luar biasa. Imam Ahmad juga memuliakan peguruan. Nah kayak itu. Padahal berbeda pendapat jauh berdua ini. Cuma masing-masing itu Imam Syafi'i menyatakan bubuhan ikam jangan mengikuti pendapat aku, jar sidin. Itu Imam Syafi'i pada kayak itu. Jangan mengikuti pendapat aku. Maksudnya jangan mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Langsung pendapat ikam itu ikuti aja langsung Al-Quran dan hadis. Ikam aja memahami langsung Al-Quran hadis. Jangan ikut pendapat Imam Syafi'i. Jangan dipotong lah bubuhannya lah. Ini bisa dipotong bubuhannya, dipotongnya. Nah kayak itu tuh Guru Jamal jar bepada Imam Syafi'i, sidin aja pada Imam Syafi'i jangan diumpati. Ini belum tuntung penjelasannya. Imam Syafi'i itu menyatakan kalian jangan ikut pendapatku. Itu perkataan Imam Syafi'i itu bukan untuk kita. Itu untuk bubuhannya yang memang punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti Imam Ahmad. Kada disiri-sirin empat pendapat aku. Cuma belajar kepada Imam Syafi'i. Cuma dalam akan hukum sorongan memaham di Al-Quran. Makanya ada perbedaan. Kenapa? Supaya khazanah perbendaharaan ilmu ini semakin berkembang. Jangan mengikuti pendapatku. Ikuti langsung Al-Quran dan hadis untuk orang yang paham dengan Al-Quran dan hadis. Untuk orang yang hatinya bersih, untuk orang yang pengetahuannya seperti laut. Jangan ikut pendapat Imam Syafi'i, tapi belajar dengan Imam Syafi'i cara menggali Al-Quran dan Al-Hadis. Kita kada kawa wajib ikut pendapat Imam Syafi'i, wajib ikut kepada Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi, wajib kita. Kenapa? Kita kada tahu memaham di Al-Quran hadis. Ayo, siapa di sini yang belajar cara sembahyang langsung ke Al-Quran hadis? Adakah? Kada. Kalau kepada imam tadi, para imam tadi. Nah kayak ini caranya sembahyang Imam Syafi'i. Nah kayak ini niatnya menurut Imam Syafi'i. Nah kayak ini rukun marukunnya. Nah ujar mazhab lain, ujar mazhab Syafi'i, tahiyatul awal itu sunnah muakkadah, sunnah abad. Amun tertinggal kada batal. Tapi disunatkan sujud sahwi. Ujar imam mazhab lain yang tertinggal batal itu. Karena itu rukun menurut di mazhab lain masing-masing ada. Kenapa? Nah di situ cara. Nah perbedaan ini yang boleh terjadi. Manijtahada fa asaba falahu ajrani wa manijtahada fa akhtaha falahu ajrun wahid. Siapa berijtihad yang orang itu mengerahkan kemampuannya untuk mengistimbat hukum, menggali hukum yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis, bujur inya berijtihad itu diberi pahala 2. Siapa yang berijtihad memahami Al-Quran hadis, tak salah, bukan salah, tak salah diberi pahala 1, salah diberi 1. Nah, kayak itu. Salah diberi 1. Berarti kalau kayak itu aku hendak memaham Al-Quran hadis biar tersalah dapat juga pahala 1. Kalau langsung ke Al-Quran hadis kan dalam kayak itu. Yang memahami ini adalah orang yang bujur-bujur paham tentang Al-Quran hadis dan ahlinya di situ. Karena di dalam kalau kita belajar ilmu filsafat kada ada yang benar itu 2. Ya. Kalau ada 2 masalah, dua-duanya bujur atau dua-duanya salah, kan ada. Mesti kalau ada salah 1, yang lainnya bujur, atau bujur yang 1, yang lainnya salah. Tapi untuk fikih ini boleh 2 berbeda, 3 berbeda, bahkan sampai 4 perbedaan dalam fikih itu. Masing-masing ada, maulah semuanya bujur, pasti ada 1 yang bujur. Tapi yang lain yang salah tetap sah aja mun kita lakukan. Contohnya membaca Fatihah
wajib bagi membaca Fatihah, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu wajib menurut madhab Syafi'i. Kalau mulai alhamdulillah kada sah, kenapa? Tertinggal bismillahnya. Bujur itulah, bujur. Ini hadisnya. Lalu Imam Malik, ujar Imam Malik, membaca Fatihah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim benyaring, ya, itu makruh. Artinya kalau membaca Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah, kada pakai bismillah. Nabi menggawi, mana dalilnya? Nah, ini hadisnya, ujar Imam Malik. Salahlah Imam Malik, ada Quran, ada hadis Nabi. Salahlah Imam Syafi'i, ada hadis Nabi. Nah, dua-duanya ini kan digawi berataan di Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo. Ini bakal lahirlah. Kada perbedaan ini pilihan, karena Nabi madahkan dua. Kalau bujur yang satu dapat pahala dua, yang lainnya salah dapat pahala dua dan dapat pahala satu. Dua-duanya bujur dalam fikih. Itu pilihan, bukan pertentangan bakal lahir. Yang satu berkunut, yang satu kada. Ujar Imam Syafi'i, nah ini hadisnya tentang kunut. Hatta faraqad dunya, sampai Nabi wafat berpindah tempat, artinya wafat sidin berkunut. Ujar Imam Malik menakukan dengan sahabat yang lain. Ujar Imam Malik, nang kayak apa cara Nabi sembahyang ya anu subuhnya kada berkunut ya. Nah, yang mana pakai? Dua-duanya. Memberikan penilaian itu kita bisa, mana bisa? Pahamlah kita, hadir di zaman Nabi aja kadada. Membuka Quran hadis saja tentang itu kada tahu. Lalu kayak apa? 4 ya, salah satu imam tadi. Nah, dua-duanya bujur. Kalau di Mekah orang kada berkunut, ayo aja kita 4 jadi. Kalau dijadikan orang imam, makmumnya semuaan di belakang makmum Imam Maliki, kita kada usah berkunut jadi imam. Imam Syafi'i kada berkunut, kenapa pian dia kada berkunut? Maka pian kada berkunut. Ayo jasidin di sini mazhab Maliki, maka aku kada berkunut, menghormati. Habib Umar di daerah sana sidin di Hadramaut kan Asy-Syafi'i itu. Sidin pernah lu melihat di YouTube tuh. Alhamdulillah kada bismillah sidin. Nah, sudah dua-duanya bujur. Dua-duanya digawe. Nah, apa yang terjadi dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini? Dua ulama yang saling memuliakan. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i dengan paguruan kada pernah sin kan tadudi kawabanar menyalahkan paguruan, kada ada juga. Imam Malik kada pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, saling memuliakan dua ini. Pian pengnya rancak Wahabi. Wahabi itu dasar munafik sebagian, dasar kada bano, Nabi kada dihormatinya, ulamanya kada dianuinya. Waksa mun dasar salah. Lain berbeda mun dasar salah. Dasar salah mana mau dianui, orang salah nama membela ulama. Dan peguruan berataan melarang, jangan ikam banulah, jangan kalau bisa batangkar itu berdebat jauhi walaupun ikam bujur. Tapi ini bukan masalah bujur atau salah, ini membela kehormatan para ulama kita dahulu. Tulahan kenawan peguruan, kaduhan dengan para wali. Imam Ghazali di macam-macam orang, paksa kita turun tangan. Walaupun Imam Ghazali itu di macam-macam orang, paksa kita turun tangan. Imam Bukhari disambat macam-macam oleh bebannya, paksa kita turun tangan. Abah guru sekumpul diremehkan orang, paksa kita turun tangan. Walaupun kita kisahnya membantu. Kodok. Tahu kalau kodok?
Katak tuh, katak. Waktu Sayyidina Ibrahim dibakar, itu kodok menyirami, niat kodok menyirami api itu, nah menyirami api supaya padam. Kira-kira maulah padam. Artinya 100 tuh pemadam kebakaran akan apinya Nabi Ibrahim yang bakal dibakar itu ya kada kawa. Waktu Nabi Ibrahim hendak dibawa bubuhannya digiring hendak membakar Nabi Ibrahim, bubuhannya bakar kawajar menggiring Imam. Ujar keluar iblis, ujar iblis gunakan otak, itu ulah cikang ketapel. Nah di situ Ibrahim di situ diandak di ketapel tuh hanya tarik ya. Nabi Ibrahim kan tak ke atas, di atas itu kalau Jibril datang, ya Ibrahim ulun pesan Allah Ta'ala, nah minta supaya pian selamat di situ, minta pian kada. Jadi Nabi Ibrahim, aku kada minta apa-apa, minta supaya selamat, jangan panas lepas daripada api neraka. Ulun perintah Allah Ta'ala nak kada wani kecuali pian maiakan. Kada ujar Nabi Ibrahim, aku kada umpat pian Jibril sekarang ini pas waktunya umpat, terserah Allah Ta'ala aja mandak ulun dalam api, terserah aja. Terserah. Lalu Nabi Ibrahim kan itu berhimat juga tuh si kodok tadi. Lalu di Ibrahim tanak situ, ya naru wahai api kuni bardan, dinginlah ikam. Coba tidak mati Nabi Ibrahim tuh kedinginan di dalam situ, tapi wasalaman, selamat, dinginnya yang nyaman untuk Nabi Ibrahim di dalam api. Jadi api itu memberi bekas lah. Memang tugas api membakar, tapi kada membakar kalau Allah Ta'ala kada menghendaki. Makanya kita kada berpingkut dengan usaha, tapi kita disuruh berusaha. Amun kita taruh sampai Tuhan angka ini nah, kada memakai, ampun Allah Ta'ala tuh bila lagi sampai mati. Nangka itu terus berpegang di usaha, berpegang di kepintaran, dipegang di kesugihan, berpegang ke di mana ini kegantengan, bahwa kunya ganteng terus. Jangan semua Allah Ta'ala menentukan, tapi secara ikhtiar tuntung. Nah waktu itu si kodok nih meniup, kalau cacak kan meniup berniat supaya apinya berganal. Niatnya jahat tuh. Kalau si kodok tadi menyiram, kumpulakannya banyu, disemprotnya pakai anunya kan ganal tong apanya itu. Oh, ini disiramnya nang itu. Kira-kira siraman kodok tadi apinya nang kayak itu aja. Setan aja, iblis aja umpat campur pakai katapel ya. Kalau orang kada kau manu akan gawian yang kada kakaruan, inya menambahi memberi jalan supaya terlaksana gawian jahat itu. Orang tuh anak bakalahi inya api dasar itu jangan itu sama iblis tuh. Aturannya ditagur orang, iya ngarannya anjur atar kah apakah itu bahaya. Nah jadi kodok tadi ibaratnya ulun kodok. Artinya membela Imam Syafi'i kada seberapanya, yang penting ada melawan berniat. Artinya kodok yang menyiram api tadi tuh, ya apinya kada padamnya, cuma ada niat, yaitu kita melawani bubuhannya nih. Yang mau hulut-hulut, ulun anggap mau hulut-hulut, yang menganggap remeh abahnya Nabi, sama yang menganggap remeh Nabi, abah Nabi dipadahkannya masuk neraka. Ini hadisnya, makanya ikam belajar hadis saja, tapi bungol. Paksa disambati bungol. Tapi ini jangan pian umpati lah. Kan pian umpat bakasar jo dengan orang, jangan nih khusus gasan bubuhan Wahabi yang manu itu nah. Manu kan abah Nabi masuk neraka, ini hadisnya. Inya seorang memahami hadisnya. Ada orang ulama-ulama hadis. Imam Ahmad aja tuh kepaguruan hanya akan pendapatnya. Apalagi ente muhaddis hanya S3 di bidang hadis. Belum tentu ikam mulai halus belajar. Ikam hanya tuntung 20 tahun hanya belajar di pendidikan agama, di kuliah apa segala berapa tahun aja ikam belajar. Kalau bubuannya mulai halus dan memang bakatnya dan cerdas, berlian orangnya, otaknya jenius,
ikam maalang otak ikam karena latar belakang pendidikan itu dengan keterbatasan ilmu wani bepat wa. Wani bepat wa. Nah itu Imam Ahmad bin Hambal gambaran contoh. Kami ma'anu itu kada berdebat membela. Nah kalau berdebat bersoal masalah sudah kita lebih baik berjauh didengarakan Jepang di orang. Tapi amun sampai merusak kehormatan agama kita, wajib kita bela. Abah Nabi dipadahkan kafir. Tidak boleh. Nabi itu alahan daripada abah kita. Lalu ada orang menyambati nangka itu, orang dalam pulang. Dak baarasan nih hadisnya Nabi seorangnya bapak dia, ikam salah paham. Nah kayak itu. Mama Nabi kafir, umat purunnya mama Nabi kafir. Yang mengandung Nabi, jangankan parut mama sidin, kuburan yang ma'anu Nabi itu lebih abdol, lebih utama daripada surga sekalipun. Tanah yang paling mulia di seluruh alam semesta, ya tanah yang Nabi ada di dalamnya situ, ya di Madinah itu. Tanah aja tuh, apalagi parut sidin. Parut purun benar memadahkan Sayyidatuna Aminah mati kafir. Mak mbaya itu mbaya apa itu? Memadahkan itu kehormatan agama kita. Pian aja tuh abah pian padahkan orang mati kafir, apa kabar? Abah kita tuh yang kita muliakan. Apalagi Rasulullah yang di atas abah kita. Wajib kita jaga. Nah, kalau masalah kunut berbeda pendapat, nah lebih jauh aja. Kalau ada orang melawan kekerasan, itu dihindari aja perdebatan tentang itu. Tapi kalau masalah kehormatan agama kita, wajib diingatkan bubuhannya, wajib diingatkan. Kemudian melepas tadi Imam Ahmad ya baju sidin yang langsung menempel di awak sidin karena senangnya kedatangan utusan Imam Syafi'i. Falamma raja'a ar-rasulu biqamisin wa akhbaru Syafi'iyya, manakala kembali utusan Imam Syafi'i tadi dengan baju tadi dan menghabarkan dia kepada Imam Syafi'i tentang pakaian yang inya bawa tadi tuh. Hal kana hadal qamisu ala jasadi min ghairi hailin. Ujar Imam Syafi'i, bujurkah baju ini iyakah baju ini, apakah baju ini dipakai tanpa penghalang? Qala na'am, ujar utusan Imam Syafi'i, nggih ulun seorang melihat bujur. Qala, berkatalah Imam Syafi'i, berkatalah yang berkisah inilah, faqabbalahul Imam Syafi'i wa wada'u ala ainaihi. Lalu baju tadi, pada baju murid tuh dicium sidin murid. Nah cium sidin bakas baju murid tadi dikucup sidin, bujur dikucup, hanyar diandak sidin di wada'u ala ainaihi, diandak di atas di mata sidin. Nah tuh Imam Syafi'i itu imam nih, imam lain Haji Jamal, lain imam yang begawe itu imam. Nah, kitab maulid, apalagi maulid Al-Quran nyar diandak tuntung, diandak. Kalau dikucup karena memuliakan dikucup, bukan dijilat lah. Amun dijilat jangan dikucup. Pakai bibir dikucup. Nah, maulid berjanji, maulid habsyi, buku. Nah, menyembah lain, mencium, menandak, memuliakan, karena di dalamnya ini ada kalam Allah, ada ilmu mulia. Ilmu yang ada di sini ilmu Tuhan juga. Ini kodim, lalu berpindah ilmu kodim tadi di kepala kita, kodim jokolo tuh ampun Tuhan. Kau lapian
masuk ke guru, misalnya guru Ahmad Zaini ilmunya tuh kawalah pian melihat bentuknya kodim ilmunya ampun Tuhan di situ, maka dimuliakan. Nah duit dapat, nah ini amplop, duit dapat, syukur kepada yang memberi. Yang kada boleh itu menjilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diusahakannya banyak kah? Jilat bano. Kada usah Quran dijilat pakai liur kita ya, kalau tuh Quran mulia pang. Amun dicium kada apa-apa. Syirik jar datang mana syirik, orang menghormati. Pian membini bini pian tuh pang mencium bini, syirik lah nih itu. Karena sayang, syirik kah mencium bini? Itu tabarruk ngarannya. Lalu diandak summa sobba alaihil ma'a, lalu sidin tuangi banyu di tempat ya, sidin tuangi banyu di tempat wa'arokahu fihi, lalu dikucek sidin baju tadi, summa as-sarahu, lalu memerasnya, wadau gusalatahu, lalu hasil perasan tadi banyu itu inda fi qarurah, lalu hasil perahan tadi diparah, kalau diandak di baskom, banyunya tadi diandak kayak di botol, botol-botol halus sedikit, di botol-botol bakas perahan banyu tadi. Fakana kullu man marido, maka adalah siapa aja garing, min ashabihi ya, daripada sahabat sidin, yursilu lahu syai'an min tilkal gussalah, lalu dikirimi oleh imam si anu jagaring uja imam Syafi'i. Nah ini unjuki suruhnya minum banyu di botol ini nagusa. Fa idza masabihi jasadahu, apabila ini di amun di sini dianuakan sedikit banyu tadi disapuakan. Fa idza masabihi jasadahu, apabila orang tadi menyapukan ke awaknya si garing tadi, ufiya min maradihi liwaktihi, situ sini sembuh. Syirik lah itu, mengambil berkah bakas baju Imam Ahmad diparas oleh Imam Syafi'i, diandak sidin di botol, setiap orang garing unjuk sidin. Payulah dokter waktu itu, payu ya dokter tabib. Ini di bagian ini sidin, bentuk mengambil berkah. Imam Syafi'i itu bisi dokter, cucu daripada Nabi waktu di Mesir. Imam Syafi'i beisi dokter waktu itu. Imam Syafi'i batakun lawan Siti Nafisah cucu Nabi. Kayak apa ulun ini untuk tahun ini sehat aja lah. Imam Siti Nafisah kada menjawab, ya meninggal Imam Syafi'i ketika di tahun itu. Ujar Siti Nafisah sehat aja, pian sehat aja, aman aja. Nya tahu dokter ahli itu Siti Nafisah bidang kesehatan, cucu Nabi. Buyut kah cucu kah itu Siti Nafisah? Apakah Imam Syafi'i kenapa kada mengambil ini aja ya kan tuh, ya kan? Dokter juga, dokter jangan mantang-mantang serba itu aja. Ini kan mengambil barakahnya di sini. Fa idza masahu bihi jasadahu ufiya mimma radihi li waqtihi, waktu itu juga sembuh langsung Imam Syafi'i. Nah kenapa ini benar-benar bot itu kan jalannya perjalanannya panjang. Baju Imam Ahmad, Imam Syafi'i pulangnya memarah, bekas tangan Imam Syafi'i ada pulang di situ. Tangan para aulia. Mengambil barakah di situ boleh, mengambil barakah. Itu melalui pakaian, ada juga melalui doa. Ya Allah berkat mama abah wali kita kan doa ulun kabulkan ya Allah. Nah berkat abah guru sekumpul kabulkan. Datang kita ke Kalampayan ya Allah dengan berkah yang bermakam di sini Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kabulkan hajat ulun, kabulkan hajat anak ulun, hajat ulun yang ini, hajat yang itu. Pian kan misalnya bernazar ke sana, sekaligus saya juga bayar nazar dan berdoa di sana. Banyak berdoa.
Nah itu yang dilakukan oleh orang kita sekarang. Cuma itu aja Pang, mengambil tabaruk sih, batabaruk bagus nih, suka ada dalilnya. Cuma jangan tabaruk aja, bagawi koler mau Pang, harus berusaha. Anak tabaruk mudah dapat ilmu manfaat, membaca kada mau, nyahakun Pang. Tuh ini siapa nih guru Zaini sampai sekarang tuh ulun lihat pina rajin ini, coba lihat guru Zaini banyak banget kan anunya khazanah inya membaca terus baca pian Pang. Kalau ulun baca juga kalau Habib Abdurrahman bacaan juga mau baca di perjalanan ulun baca terus dalail baca sih kita goreng sim baca terus sampai sengantuk-antungnya tentu sama tuh lawan ulun kada terus sama aja melihat tapi HP WA apa sampai teguring juga sama cok benar. Tapi awas lah ada kan ulun kada belajar lah di Pondok Bahari itu memang tuntung belajar sampai kawal bapak dah. Jika awak ikam itu kayu malah hancur memang jika kawak. Untung ulahan Allah Ta'ala awaknya langsung hancur. Siang malam kita belajar juga. Itu pun belum maksimal benar lagi. Belajar bujur-bujur, jangan ambil tabarruk aja. Ambil tabarruk bagus aja Pang, ambil barokahnya aja asal ada jam buka kitab sedikit. Iya karena waktunya mepet waktu itu. Amal ada waktunya diambil. Nah guru Zaini bukti guru Zaini jam 3:30 hanya goreng sih Den. Anyar bangun jam 4:30 sembahyang. Kawalah kesini kesian kalau tuh. Nah dimaklumi ya kesian benar sih Den. Bagusnya supaya andak giliran sidin di sini rumah di sini pas malam Kamis bermalam di sini jadi parak rumah artinya ada bini seikung di sini. Wah itu bini pulang dikit lagi. Ja'al Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ila indal Habib Abdullah bin Husain ibni Tahir bil Masilah. Datang sidin kepada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Habib Al-Bahar Nina datang ke wadah Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi Al-Bahar datang ke bin Tahir, datang rumah Sidin bin Tahir ini di Al-Masilah, di Al-Masilah yang mendatangi Al-Bahar tadi. Faqama ila baitil khala. Lalu Al-Habib Hasan tadi, Habib Hasan Al-Bahar tadi ke rumah Habib Abdullah bin Husain, Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Sidin. Lalu tuntung bepandir, apa asyik bepandir, lalu Sidin permisi berdiri permisi ke kamar mandi. Wa kana inda babil manzil ni'alun lil Habib Abdullah bin Husain. Sekalinya di muka kamar, di muka pintu rumah ya itu banyak sandal ampun tuan rumah Habib Abdullah bin Husain. Ini sama-sama wali berdua ini. Yang datang Habib Hasan, yang didatangi Habib Abdullah bin Tahir. Sekalinya pas Habib Hasan hendak masuk ke dalam kamar mandi, menemukan di pintu itu banyak sandal di pintu kamar mandi tadi, beberapa sandal. Ampun Habib Abdullah. Falamma ra'al Habib Hasan, manakala Habib Hasan melihat sandal tadi, qala ujar sini hadhihi ni'alul akhi. Ini sandal saudaraku Abdullah nih, hai Abdullah. Walakinna na'lamu ridahu. Tetapi aku tahu aja inya ridho. Fala bisaha, lalu dipakainya sandal tadi. Falamma roja'a, manakala Sidin bulik tamu tadi Habib Hasan nih, wajalasa manakala kembali lah
manakala kembali dari mana kamar mandi tadi, wajalasa di Sidin duduk lagi, qala lil Habib Abdullah, lalu Habib Hasan tadi bepandir kepada Habib Abdullah, inna dakhalna ila baitil khala bini alika, kami tulak, aku tadi kan ke kamar mandi pian nih, ulun ke kamar mandi pian dengan memakai sandal pian. Lama alimna ridoka manakala kami tahu aja pian ketujuh, fa amarul habibu Abdullah hina idin bi raf'iha wa qala, lalu memerintahkanlah Habib Abdullah waktu itu untuk mengangkatnya, melepasnya. Waqala ujar Habib Hasan, ya, syai'un massa rijlai Hasan bin Soleh la yumkinu an nada'u limisli dzalika. Ujar Habib Hasan, si tamu tadi, sidin wali yang tamu tadi, ya, telah menyentuh dua kaki Hasan, saya sebagai tamu, Hasan bin Soleh, kada mau, la yumkinu an nada'u limisli dzalika, tidak bakalan kami biarkan seperti itu. Artinya sandal tadi kada mau ulun biarkan jadinya diambil, simpan, do'uha fis sunduk, letakkan di dalam lemari, mengambil berkahnya. Habib Hasan bin Soleh mengambil berkat Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, kayak itu orang menghormati. Di sini disebutkan at-tabarruku bin na'lain minal wali, mengambil berkah dua sandal daripada wali, afdalu minhu, lebih afdal daripadanya, bi ghairihima, daripada yang lainnya, li annahuma yahmilanil jussata kullaha, karena mengambil barakah dengan sandal wali tadi itu lebih afdal daripada yang lain tadi. Kenapa? Karena dua sandal tadi membawa seluruh badan wali tersebut. Awak wali itu tak di sandal tadi, lalu orang mengambil barakah sandal bakas wali tadi. Nah, itu Al Habib Idrus bin Umar, ini yang biasa dikisahkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar. Habib Idrus bin Umar ini salah satu musnidul Yaman, ahli hadis di Yaman, yang berbicara masalah sanad hadis. Sidin luar biasa ini. Nah, idza jaa ila masjidi Ba'alawi, sidin Habib Idrus bin Umar ini kalau tulak sidin ke masjid Ba'alawi, yumarrigu jaddihi khaddihi ala hujrah. Sidin apabila tulak ke masjid Ba'alawi, pernah juga guru Jaini, guru Udin ke masjid ini, masjid Ba'alawi ini kami. Amun sidin tulang Habib Idrus bin Umar ini ke masjid Ba'alawi, sidin meletakkan pipi sidin, mengandak pipi sidin di dinding kamar, di ruangan masjid itu, dinding kamar. Nah, wa yaqulu, lalu sidin bepandir Habib Idrus, hadzal hujratu marra alaiha Ali bin Alawi, ini di kamar ini rancak Habib Ali bin Alawi Holak Gosam. Wah, ini Habib besar nih, Habib Ali Holak Gosam, alladzi kana rasulu yaruddu alaihi salama idza bada assalam alaihi, yang
Ali bin Alwi Khala Ghosam ini biasa lewat di kamar ya, di ruangan yang ini, ruangan masjid ini. Makanya Habib Idrus menempelkan pipi Sidin di dinding yang rancak dilewati. Lewat aja tuh. Kemungkinan besar lantainya dianukan. Imam Malik itu di Madinah kada pernah bersandal Sidin, kada pernah bersandal, mengambil berkah. Di antara itu siapa tahu ada terinjak bekas batis Nabi. Kami datang ke Jabal Nur, naik ke atas, tulisannya Nabi kada pernah menyarankan naik ke atas. Waktu itu ulun jawab, Nabi kada pernah melarang kita naik ke atas, naik aja kita. Ditambah oleh Pak Gani Abdul Ghani Sutarko, ulun, Guru Udin, Pak Abdul Ghani, tengah malam kami naik di atas. Nabi kada pernah juga melarang, naikkan yuk, naik. Ujar Pak Gani, han itu orang waras otaknya. Siapa tahu ujar Sidin, kita tak kena batis, pokoknya kita mengambil berkah di antara Sidin waktu berinjak di sini, siapa tahu tak kena batis Sidin. Tapi kalau sudah masuk ke Gua Hira, nyata bakas Nabi di situ berataan. Bakas Nabi maginnya bubuan Wahabi kan, tapi otaknya di situ. Ya sudah anak dilawani, diusirnya benar kita kada kawan naik ke situ. Makanya dihalanginya benar, apalagi Gua Sur itu nah. Gua Sur maginnya dijagainya. Nah ujar Sidin, Habib Ali bin Alwi Khala Ghosam ini yang dulu Rasulullah selalu menjawab salam Sidin kalau Sidin sampai tikas memulai salamnya kepada Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab. Jawaban Nabi itu bukan Sidin aja mendengar, barataan orang yang di para-para situ mendengar ada suara. Kada ada orangnya, atau memang dengan nabi-nabinya membuatnya melihat. Dijawab itu. Nah boleh juga kita kalau sampai di situ tuh pintangan di situ tuh kita Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Artinya kita supaya akan konsen kita bahwa kita sekarang sedang memberi salam kepada Nabi. Amun kada ingat Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa alaikum. Lewat kayak itu aja ingat kita bahwa nih aku tadi itu waktu menyebut Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ingat ke lain atau kada ingat sama sekali, kau aja pian ulangi bahwa ini kita sadar sudah nih Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, bahwa kita sedang memberi salam kepada Nabi. Amun ada jawaban Nabi ada jawaban Nabi Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, bepadah pian awan ulun cium tangan pian, nyata benar pian tuh orang parak dengan Nabi. Nah kita kan kada kaitunya, yang penting kita waktu menyambat Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, ingat keganangan dengan Nabi. Boleh ingat awan Nabi itu dalam sembahyang, karena memang salamnya itu untuk Nabi. Nah Ali bin Alawi Ghosam ini Sidin membaca itu dijawab yang mendengar banyak. Nah mengambil barakah Sidin, padahal kurang apa Habib Idrus ini wali besar juga ya, saling memuliakan. Manu akan tempelkan Sidin pipinya kayak itu. Terakhir, innal imam as-Subuki lamma ja'ali ziyaratil imamin Nawawi. Imam Subuki manakala mendatangi menziarahi Imam Nawawi, wajadahu qad mata, ternyata ditemukan Sidin terlambat mendatangi Imam Nawawi itu sekalinya sudah meninggal. Faqala lahum, lalu bertakun Imam Subuki tadi, aina mahallu tadrisihi, mana wadah Sidin ma'ajar tuh, di mana biasa Sidin ma'ajar. Fa marra wajahu hunaka, lalu Sidin andak pipi Sidin di tempat di mana Sidin mengajar. Wa fi daril hadis, lalu Sidin membaca syair. Wa fi daril hadis latifu ma'na,
pada Darul Hadis, tempatnya hadis di wadah sidin belajar itu, latiful makna ila busutillaha asubbu wa awi la'alli an ammasa bihurri wajhi makanan massahu qadamun nawawi. Mudah-mudahan kena bawa aku apa itu dengan menyentuh, ya, menyentuhnya tadi ulun kawa merdeka muhaku ini daripada merdeka makanan massahu qadamun nawawi, apa itu merdeka daripada mengambil barakahnya tadi, merdeka dari api neraka. Mudah-mudahan berkat ini masuk surga, tempat seakan tempat yang sidin Imam Nawawi tadi menyentuhnya dan menyentuh bekas telapak batis sidin. Nah itu yang datang kan Imam Subuki wali besar mengambil tabarruk juga. Nah berarti kita ada ikutan orang bahari mengambil barakah. Nah saja. Nah minta ampun maaf, minta redha, mudah-mudahan ada manfaatnya.